Biasanya menjelang pemilu seperti ini, banyak sekali janji-janji manis yang dilontarkan oleh para calon pemimpin. Mereka berbicara seolah-olah itu akan diwujud nyatakan ketika mereka terpilih. Tetapi lebih banyak rakyat itu dikibulin, rakyat itu dibodohi dengan janji-janji manis ini. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat harus berpikir lebih cerdas, harus mampu untuk menganalisa janji-janji manis yang dilontarkan oleh para calon pemimpin. Dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya mau membahas tentang janji manis yang diberikan oleh seorang Cak Imin atau dengan nama lengkapnya Muhaimin Iskandar ini. Dia dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan untuk mendampingi Capres Anies Rashid Baswedan sebagai cawapres. Pertanyaan saya, apakah janji-janji ini akan ditepati? Dan ternyata dalam muatan video ini kita akan menemukan sebuah kebohongan besar yang dilontarkan oleh Muhaimin Iskandar ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Tahun 2024 yang akan datang. Oke guys, dalam cuplikan video tadi, Muhaimin Iskandar ini mengatakan bahwa jika dia presiden, jika dia presiden, tetapi fakta membuktikan bahwa saat ini dia terpilih sebagai cawapres, bukan capres. Artinya bahwa terungkaplah sudah sebuah kebohongan besar. Kita harus teliti. Rakyat harus cerdas. Inilah bukti bahwa apa yang diucapkan oleh Gus Muhaimin Iskandar ini omong kosong. Hanya mau menyenangkan hati rakyat dengan menata kata-kata. Sekali lagi, hanya mau menyenangkan rakyat dengan menata kata-kata. Siapapun saya yakin bisa seperti itu. Intinya dia pintar berbicara. Dia pintar membuat narasi.
Dia pintar merangkai kata-kata. Siapapun pasti akan bisa. Ini adalah bukti bahwa apa yang diucapkan oleh Muhaimin Iskandar ini hanya omong kosong belaka. Lalu, poin yang kedua, ketika kita menyimak cuplikan video tadi, untuk menyelesaikan atau untuk mengurangi angka stunting di negara kesatuan Indonesia ini, program yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar ini adalah semua yang masih jomblo di bumi Nusantara ini wajib hamil. Kalau begini caranya, saya sangat yakin kasus pemerkosaan pasti akan terjadi di mana-mana demi duit 6 juta rupiah. Apakah ini merupakan sebuah janji yang bijak? Cewek-cewek yang masih jomblo secepatnya hamil. Logika berpikirnya, ketika orang susah dengan keuangan, pasti dia akan menempuh jalan ini. Tidak keurus dia sudah menikah atau belum. Yang penting hamil. Karena dari bulan pertama sampai bulan ke-9 akan dibiayai 6 juta rupiah itu. Program seperti ini tentunya akan menimbulkan pelecehan seksual di mana-mana. Intinya dia bisa hamil. Kasus pemerkosaan pasti akan terjadi di mana-mana. Pertanyaan saya, setelah anak itu dilahirkan, apakah negara masih urus? Apakah dengan uang 6 juta rupiah itu mampu untuk membiayai biaya hidupnya dia? Tentunya tidak. Sebuah program yang tidak masuk akal, yang tidak diterima oleh akal sehat kita. Makanya seringkali saya menghimbau, jangan mudah percaya dengan janji-janji palsu. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang hanya pandai dalam menata kata, pandai dalam bernarasi. Program itu boleh, tetapi masuk di akal. Sumber keuangan itu datang dari mana? Mekanismenya seperti apa? Cara pengelolaannya seperti apa? Oleh karena itu, kita selalu berpikir lebih kritis. Jangan mentah menganalisa sebuah janji yang diberikan oleh calon-calon pemimpin di bangsa ini. Bukan hanya Muhaimin Iskandar, banyak sekali orang-orang di daerah sampai pusat yang selalu mengambil jalan ini demi meraih suara. Baik itu calon DPR, baik itu calon bupati, calon presiden. Seringkali kita temukan itu. Di daerah kita masing-masing pun saya yakin itu ada. Janji-janji yang omong kosong. Pertanyaan saya, mereka yang memberi janji palsu ini, mereka yang hanya pandai dalam menata kata ini, calon-calon pemimpin seperti ini, mereka mampu atau tidak ketika janji itu dilontarkan, rakyat meminta hitam di atas putih atau dengan tanda tangan bermeterai. Jika tidak dipenuhi, maka rakyat akan tuntut atau dia berkomitmen bahwa jika janjinya itu tidak terpenuhi, maka jabatannya dia harus dicopot.
para calon pemimpin ini berani nggak? Konteks ini tidak berlaku hanya untuk seorang Cak Imin atau Bapak Muhaimin Iskandar ini. Tetapi untuk siapa saja calon pemimpin yang mau meraih suaranya dengan cara-cara seperti ini. Mampu atau tidak? Saya sangat yakin dan percaya ini adalah bentuk pembodohan rakyat, pembodohan publik. Cara-cara yang dilakukan oleh calon pemimpin demi meraih suara, demi menaikkan popularitas, demi menaikkan elektabilitas. Tetapi ketika mereka terpilih, saya sangat yakin dan percaya, jalan di jalan mungkin, pas ketemu dengan rakyatnya, kaca mobil itu langsung dinaik, Pak. Ditutup rapat. Mungkin mobilnya itu sisi kiri kanan dipasang dengan ribbon gelap supaya tidak dilihat oleh rakyatnya. Inilah ciri khas manusia-manusia yang hanya mampu untuk menata kata, manusia-manusia hanya mampu untuk memberikan janji-janji manis kepada rakyatnya. Tetapi ketika seandainya dia terpilih, maka janji itu saya yakin tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, seorang pemimpin, dia harus mampu untuk bertanggung jawab dengan janji-janji yang telah dia ucapkan kepada rakyatnya. Saya tidak bicara orang lain. Salah satu contoh yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mantan gubernur Victor Bungtilu Leskodat. Dulu saat kampanye, dia pernah berjanji bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di desa-desa, dia akan menyediakan helikopter. Tetapi janji itu tidak dipenuhi, tidak ditepati oleh seorang Victor Bungtilu Leskodat. Sehingga sampai hari ini dijadikan bahan olokan, bahan ejekan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini baru satu contoh saja. Masih ada banyak sekali orang-orang di bangsa ini, calon-calon pemimpin yang hanya mau meraih suara, yang hanya mau menaikkan elektabilitas, maka kata-kata yang manis, janji-janji manis akan mereka ucapkan di depan rakyatnya. Dulu mungkin iyalah seperti itu, tapi untuk saat sekarang hal-hal seperti itu sudah tidak ada zamannya lagi. Karena rakyat sudah cerdas. Mari selanjutnya saya ajak lagi pemirsa sekalian, kita melanjutkan untuk menyimak cuplikan video berikut ini. Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah. Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah. Keputusan Surya Paloh menunjuk Cak Imin untuk menjadi pasangan calon wakil presidennya Anies Baswedan tentu menggegerkan seluruh pengamat politik kita karena sangat tidak terduga. Tapi yang pengen saya sorotin di sini soal sikap Anies merespon arahan dari Surya Paloh, yang mana ini menunjukkan bahwasanya Anies tidak punya pendirian kuat. Yang katanya Anies itu adalah sosok yang bisa mengambil keputusan-keputusan di luar intervensi partai, sosok yang independen. Tapi di sini kita diperlihatkan bagaimana Anies begitu pelin-pelan dan Anies begitu tidak mandiri karena mampu diintervensi oleh Surya Paloh.
Saya pikir ini bukanlah sosok presiden yang ideal karena seharusnya tidak boleh terintervensi oleh pihak manapun, partai apapun, even itu dari partai pendukungnya sendiri. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan Anies itu bukanlah kawan yang baik. Kurang apa AHY yang sudah menemaninya kemana-mana, bahkan beliau pulang haji dijemput AHY, beliau safari politik ditemenin AHY, apapun kegiatannya Mas Anies selalu didampingi oleh AHY, tapi ternyata dia lebih memilih mengikuti arahan dari partai, tidak melihat secara objektif dan memilih untuk meninggalkan teman setianya. Jadi hikmah dari kejadian ini menunjukkan bahwasanya Anies bukanlah sosok presiden yang tepat untuk memimpin kita ke depannya nanti. Bahwa PKB itu dicuri oleh Muhaimin Iskandar, Caimin, dengan bantuan pemerintah saat itu, ya, pemerintahan SBY. Jadi menurut Gus Dur, keliru yaitu kalau diberi PKB secara PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. dan menurut Yeni, ya dia saat itu mendampingi Gus Dur dan secara jelas melihat bagaimana terjadinya pengkudetaan oleh Caimin atas Gus Dur gitu. Dan menurut Yeni sampai akhir hayatnya Gus Dur berwasiat bahwa Caimin itu harus diganti, harus dihentikan lah dari PKB. Pernyataan Yeni ini, Mbak Yeni ini juga mendapatkan konfirmasi, diperkuat oleh pernyataan Mbak Alisa Wahid, anak pertamanya Gus Dur ya, kakaknya Yeni Wahid, di Twitternya. Mbak Alisa nge-tweet bahwa ya udahlah, stoplah narasi bohong tentang konflik Caimin dengan Gus Dur, seakan-akan Caimin lah yang dikudeta gitu. Karena yang terjadi justru memang ya faktanya Caimin yang mengkudeta, Caimin yang mengkhianati. Caimin ini kan pengkhianat karena dia mendongkel pamannya sendiri. Jadi PKB itu memang diambil paksa, dikudeta gitu kalau menurut Mbak Yeni ya. Kok bisa gitu? Ya bisa karena waktu itu menurut Gus Dur ini dibantu pemerintah. Pemerintah waktu itu adalah pemerintahan SBY, ya itu jelas. Videonya masih ada sampai sekarang itu. Ikut keliru yaitu kalau diberi PKB secara PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri dengan bantuan pemerintah. Nah, kenapa itu dilakukan? Ya bisa saja karena kalau PKB di tangan Gus Dur itu sebuah ancaman buat mereka gitu, karena itu pasti besar gitu. Nah, ini juga ada kepentingan asing juga mungkin ya gitu, karena Gus Dur pernah membuat Bank Nusa bersama Om William Suryajaya juga dibubarkan ya. Di Nusa itu kan NU dan Astra waktu itu kalau nggak salah saya. Nah, kembali lagi kepada soal pengkhianat. Jadi hidup kita ini memang dikelilingi oleh pengkhianat itu. Nah, sekarang ini juga kita kan banyak, kalau kita ambil dari apa yang dijelaskan di KBBI itu kan pengkhianatan itu memang pengingkaran janji gitu. Jadi itu yang kita alami. Jadi kepala daerah, anggota DPR, itu sebenarnya kalau kita mau telisik satu-satu ya hampir 100% pengkhianat semua gitu. Tidak usah heran kita hidup ini di lingkungan mereka yang begitu masif dan sudah terstruktur. Pengkhianatannya itu sudah terstruktur sebenarnya. Karena yang dihianati itu rakyat gitu. Nah. Oke guys, dalam muatan video tadi juga kita sudah mendengarkan bersama-sama. Masih ada cuplikan-cuplikan video yang lain yang mendukung siapa itu Cak Imin yang sebenarnya. Selain tadi Cak Imin telah berbohong, dalam muatan video tadi juga kita mendengar bahwa seorang Cak Imin itu adalah pengkhianat. Bahkan dia sampai mendongkel pamannya sendiri. Jadi ini adalah bukti nyata yang harus kita pelajari, yang harus kita pertimbangkan secara matang. Layak tidak calon-calon pemimpin seperti ini untuk mengayomi bangsa ini? Kalau memang tidak layak,
langsung disingkirkan jauh-jauh. Nama itu bila perlu jangan pernah tanam dalam diri kita. Carilah pemimpin-pemimpin yang mampu untuk menepati janjinya. Pemimpin yang lebih banyak bekerja, bukan omong kosong semata. Kita sebagai rakyat, kita harus berpikir, masuk akal tidak janji-janji manis yang dilontarkan oleh para calon pemimpin seperti ini? Jangan kita sebagai rakyat seperti kerbau yang dicocong hidungnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selain berbicara soal Cak Imin, dalam cuplikan video tadi juga kita mendengar pembicaraan mengenai sosok Bapak Anies Rashid Baswedan. Anies dinilai adalah calon presiden yang pelin-pelan. Beberapa waktu yang lalu, kader dari Partai Demokrat, mereka menilai bahwa Anies ini adalah sosok pengkhianat, sosok pembohong. Tetapi pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies ini bukan hanya kepada Demokrat. Dulu heboh dengan janji yang dilontarkan oleh Anies Rashid Baswedan bahwa jika seorang Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden, maka Anies Baswedan tidak akan maju. Tetapi faktanya hari ini mana? Dia sendiri yang mengingkar janjinya. Tapi ya begitulah. Pemimpin-pemimpin seperti ini biasanya calon-calon pemimpin yang hanya pandai dalam menata kata. Kata-kata yang mereka ucapkan itu mengalahkan puisi, mengalahkan lirik sajak. Syair-syairnya yang kita dengar itu begitu indah. Janji-janjinya itu begitu manis. Tetapi itu semua hanyalah omong kosong belaka. Jadi, sekali lagi, sebagai rakyat, kita harus mampu untuk menganalisa, mampu untuk berpikir dengan menggunakan akal sehat kita. Jangan terprovokasi dengan duit. Jangan terprovokasi dengan janji-janji mereka. Tetapi gunakanlah hati nurani kita. Gunakanlah akal sehat kita. Mempertimbangkannya secara matang. Karena ketika kita memilih calon-calon pemimpin seperti ini, merekalah yang akan mengayomi bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Sejahteranya atau tidak, rakyat itu tergantung dari para pemimpin seperti ini. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi bisa menambah wawasan kita, bisa menyadarkan kita bahwa memang benar, banyak sekali calon-calon pemimpin di bangsa ini yang selalu meyakini rakyatnya dengan merangkai kata-kata yang begitu indah dan romantis. Dan tipikal-tipikal pemimpin seperti ini adalah tipikal-tipikal pemimpin yang tidak bisa bekerja, hanya mampu dalam merangkai kata-kata. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah kita bersemangat dalam menjalani hari-hari kita.